Oke, baik, kita lanjut lagi ya. Video kali ini masih lanjutan dari video-video sebelumnya. Pembahasan soal-soal matematika tinggal lanjut kelas 11 SIM ya. Ini latihan soal akhir bab bagian B, itu materinya fungsi dan pemodelannya. Oke, bagian B ya, nomor 1. Selidikilah apakah fungsi berikut merupakan fungsi ganjil atau fungsi genap. Oke, kita buat jawab ya. Kita harus pahamin dulu fungsi genap itu apa, fungsi ganjil itu apa. Kita jawab ya, ini. Jawab. Jadi dia misalnya kalau ada fungsi X, nah ya kan, ini fungsi X. Nanti fungsi X ini kita jadikan X-nya negatif, jadi fungsi negatif. Tapi hasilnya kembali ke awal, ke fungsi X. Inilah namanya fungsi genap. Inilah fungsi genap ya. Inilah fungsi genap. Fungsi genap. Kalau kembali ke soal itu maksudnya. Nah, tetapi kalau nanti kita buat fx itu kita ganti dengan fungsi negatif X, tapi negatif fungsi X, nah negatif dia, inilah namanya fungsi ganjil. Nah, inilah fungsi ganjil. Itu aja konsepnya. Kalau kembali ke awal, fungsi genap. Kalau min fungsi awal, ganjil. Nah, gitu ya. Oke, kita buat yang A langsung. Yang A, kita uji ya. Fungsi X sama dengan X kuadrat ditambah 1. Ganti ya. Kita ganti ini jadi min X. Berarti yang X-nya ini kita ganti jadi min X. Kuadrat tambah 1. Min X kuadrat kalau pangkatnya genap, nah dia positif ya. X kuadrat tambah 1. Nih. Ini kan sama. Ini sama. Artinya yang ini bahwa yang ini kembali ke fungsi ke fungsi X biasa ke awal. Berarti kalau kembali dia ini dinamakan fungsi, ini lihat nih. Kalau kembali fungsi genap ya. Berarti yang A ini adalah fungsi genap. Itu aja, gampang kan? Nah, fungsi genap. Sekarang yang B. Kalau yang B kita buat fungsi X sama dengan X tambah 1 kuadrat. Nah, gitu kan? Nah, terus kita buat dia fungsi negatif X. Berarti kita ganti ya. Ini min X tambah 1 kuadrat. Nah, ini kita lihat sama enggak ini. Ini kalau misalnya ini kita jabarkan nih. Kita jabarkan lah ya. Ini hasilnya ini kalau seperti ini sebenarnya ini sudah nampak tidak ya. Ini kita jabarkan lah. X kuadrat ditambah 2 kali X kali 1. Berarti 2X ya. Itu jangan lupa ini 2X. Baru 1 kuadrat 1. Nah kalau ini kita jabarkan. Min X kuadrat. X kuadrat. 2 kali min X. Min 2X kali 1. Min 2X. Negatif 2X. Negatif 2X. 1 kuadrat 1. Lihat nih. Dia nggak kembali ke awal ya. Bukan kan? Berarti ini bukan. Ini sama. Ini berbeda. Nah, ini yang sama. Berarti ini bukan fungsi genap ya. Berarti ini bukan fungsi genap. Kita buat dulu sini. Ini bukan fungsi genap ya. Bukan fungsi genap. Nah, terus kita buktikan lagi. Kita tulis di sini ya. Bukan fungsi genap. Kenapa? Karena bukan kembali ke awal. Bukan fungsi genap. Kita buktikan ke min. Dari mana kita buat? Dari sini aja. Jadi yang tadi, yang ini, kita keluarkan min dia. Negatif ya. Yang ini tadi, tunggu ya, kita tulis lagi. Kita mau yang dari atas ini, kita coba keluarkan negatif. Negatif, tapi ini enggak lah ya. Enggak mungkin lah, soalnya di sini aja udah berbeda ini ya. Kecuali kalau bukan fungsi genap maupun fungsi ganjil. Dari mana kita tahu itu bukan? Nah, gini. Kita buat ya ini.
Ini nggak kembali ya, gini aja, ini nanti aja ini. Langsung kita buat, ini bukan fungsi genap. Dia tidak kembali ke awal. Terus, membuktikan bahwa ini eh, fungsi ganjil apa enggak. Kalau genap enggak tadi ya. Fungsi ganjil itu coba kita keluarkan negatif. Kita buat di sini negatif ya. Negatif. Kalau kita buat negatif di sini, ini jadi berubah tanda ya. Jadi negatif x kuadrat. Ini berubah tanda jadi tambah 2x. Ini kurang 1. Lihat ke atas. Ini berbeda. Ini sama. Ini berbeda. Karena nggak sama semua, bukan fungsi ganjil juga. Jadi yang ini, yang B ini bukan B, bukan fungsi genap maupun fungsi genap maupun fungsi ganjil, atau bukan fungsi genap, bukan fungsi, mana bahasanya, bukan fungsi genap, dan juga bukan fungsi ganjil, ya kan? Bukan fungsi ganjil. Itu dia. Kenapa tadi ini bukan fungsi genap, tidak kembali ke awal. Terus kenapa bukan fungsi ganjil? Karena kita buat negatif di sini, yang ini tidak sama ke atasnya, negatif fx gitu, nggak sama. Oke, itu yang B. Nah, terus kita buat yang C sekarang, yang C. Kita hapus ini ya. Untuk C, kita hapus. Nah, yang C. Fungsi X sama dengan X tambah 1 pangkat 3. Nah, ini kita coba ya, kita buat negatif ya. F negatif X, jadinya nanti negatif X tambah 1 pangkat 3. Kalau ini kita jabarkan, kalau yang ini ya, berarti ini X pangkat 3, ini 3X kuadrat kali 1, berarti tambah 3X kuadrat, terus tambah 3 kali X pangkat 1, 1 kali 1 kuadrat, berarti 3X, 1 pangkat 3, 1. Nah, gitu. Nah, kalau ini kita jabarkan, lihat ya, dari sini sebenarnya sudah berbeda, tapi kita pastikan hasil jabarannya ya. Kita pastikan ini, karena min X pangkat 3, ini min X pangkat 3. Oke. Terus, ini tambah 3X kuadrat. Tambah, ini kurang ya. Negatif, positif, negatif. Negatif 3X. Negatif, positif, negatif. Kalau ini positif ya. Positif 1. Nah, lihat, kita lihat ke atas. Kembali nggak ke awal? Oh tidak, ini beda. Ini aja udah beda. Ini sama, ini beda, ini sama. Ini bukan fungsi genap, bukan ya? Nah, ini bukan fungsi genap. Terus kita buat lagi. Apakah dia fungsi ganjil? Kita buat ya negatif. Ini enggak lah ya, karena ini enggak sama. Kecuali kalau ini semua berbeda, berlawanan tandanya sama ini, kita keluarkan negatif jadi sama nanti di atas. Oke ya, ini jadi X pangkat 3, ini jadi 3X pangkat 2, ini jadi tambah, karena harus berubah tandanya, karena negatif kita buat di depan. Ini jadi positif di dalam, ini jadi negatif, ini jadi negatif, ini jadi, nah ini jadi positif, ini jadi negatif ya. Maksudnya yang ini jadi positif karena di luar sudah ada negatif. Terus yang positif 1 ini jadi kurang 1. Lihat, sama enggak ini? Negatif fungsi X. Ini yang atas sama. Yang bawah, yang ininya beda. Nah, ini aja udah beda. Berarti bukan. Ini juga bukan fungsi. Ini bukan fungsi genap dan bukan
Diganjil ya. Fungsi ganjil. Kan sudah kita buktikan ya. Harus dia ini fungsi genap kembali ke awal. Ini harus negatif kembali ke awal. Ini enggak. Jadi bukan fungsi genap, bukan fungsi ganjil. Oke, itulah nomor 1. Oke, sekian dulu pembahasan nomor 1 ini bagian B. Semoga ini bermanfaat ya. Terima kasih, tetap semangat.